Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Paris Azhari MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pendidikan. Alhamdulillah, pada kali ini kami akan berdiskusi mengenai inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Baik, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Irwansyah, Winawardani, dan Muhammad Nur Hidayat. Langsung saja, yang pertama ada konsep kurikulum berbasis masyarakat. Nah, bagaimana sih konsep kurikulum berbasis masyarakat ini dapat diintegrasikan dalam sistem pendidikan yang sudah ada? Inovasi kurikulum berbasis masyarakat merupakan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat perencanaan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan. Kurikulum berbasis masyarakat merupakan kurikulum yang menekankan perpaduan antara sekolah dan masyarakat guna mencapai tujuan pengajaran. Kurikulum ini pula memiliki tujuan memberikan kemungkinan kepada siswa untuk akrab dengan lingkungan di mana mereka tinggal, mandiri, dan berbekal keterampilan. Karakteristik kurikulum berpusat kepada masyarakat ditinjau dari segi pembelajaran, baik orientasi, metode, sumber belajar, strategi pengajaran berpusat pada kepentingan siswa sebagai bekal hidup di masa mendatang. Pengembangan kurikulum ini bertitik tolak dari tujuan pendidikan, analisis kebutuhan, implementasi kurikulum, seleksi strategi pembelajaran, teknik evaluasi, dan evaluasi program kurikulum. Integrasi konsep kurikulum berbasis masyarakat dalam sistem pendidikan yang sudah ada merupakan langkah penting untuk memastikan keberhasilan implementasi yang dilakukan di daerah, disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya, dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang perlu dipelajari oleh siswa di daerah tersebut. Lalu, apa sih tujuan dari kurikulum tersebut? Yang pertama, yaitu untuk memperkenalkan siswa terhadap lingkungannya, ikut melestarikan budaya, keterampilan yang nilai ekonominya tinggi di daerah tersebut. Lalu yang kedua, untuk membekali siswa kemampuan dan keterampilan yang menjadi bekal hidup mereka di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu untuk membekali siswa agar bisa hidup mandiri, serta dapat membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, kurikulum berbasis masyarakat memiliki kelebihan, antara lain yang pertama, kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat setempat. Yang kedua, kurikulum sesuai dengan tingkat dan kemampuan sekolah, baik kemampuan finansial, profesional, dan manajerial. Yang ketiga, kurikulum disusun oleh guru-guru sendiri. Dengan demikian, sangat memudahkan dalam pelaksanaannya. Dan yang terakhir atau keempat, ada motivasi kepada sekolah khusus, kepala sekolah, dan guru kelas untuk mengembangkan diri, mencari, dan menciptakan kurikulum yang sebaik-baiknya. Baik, dilanjutkan. Di sini ada apa saja hambatan dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam menerapkan kurikulum berbasis masyarakat. Penerapan kurikulum berbasis masyarakat merupakan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat dalam proses pendidikan. Nah, dalam konteks ini terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi kurikulum yang berfokus pada kebutuhan, nilai, dan konteks sosial masyarakat. Dan di sini juga ada beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam menerapkan kurikulum berbasis masyarakat. Yang pertama, di sini ada salah satu hambatan utama dalam menerapkan kurikulum berbasis masyarakat adalah keterbatasannya sumber daya. Di sini kurikulum yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat memerlukan investasi tambahan dalam hal waktu, tenaga, dan dana. Terkadang sekolah dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama secara erat dengan komunitas setempat untuk memastikan keberhasilan penerapan kurikulum ini. Namun,
tidak semua komunitas memiliki sumber daya yang memadai, sehingga dapat menjadi hambatan dalam mengimplementasikan kurikulum berbasis masyarakat secara menyeluruh. Nah, yang kedua itu ada kesulitan koordinasi. Nah, dalam konteks koordinasi ini, ya, kesulitan juga merupakan tantangan yang signifikan. Ini dalam kesulitan koordinasi. Jadi, integrasi kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat ke dalam kurikulum sekolah sangat memerlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak. Dilanjutkan yang ketiga, itu ada perbedaan nilai dan budaya antar masyarakat. Perbedaan nilai dan budaya antara masyarakat dapat menjadi hambatan dalam menerapkan kurikulum berbasis masyarakat. Kenapa? Karena di setiap komunitas memiliki keberagaman nilai, budaya, dan kepentingan yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum yang relevan dan bermakna. Nah, penyesuaian kurikulum ini, ya, dengan beragam latar belakang memerlukan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan harapan masyarakat lokal. Oleh karena itu, pendekatan yang sensitif terhadap perbedaan ini diperlukan untuk memastikan bahwa kurikulum yang disusun dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh komunitas. Yang keempat, itu ada resistensi dan ketidakpastian. Resistensi dan ketidakpastian juga merupakan hambatan yang mungkin dihadapi dalam menerapkan kurikulum berbasis masyarakat. Dalam beberapa pihak mungkin meragukan efektivitas atau relevansi pendekatan ini, sehingga dapat timbul resistensi dalam proses implementasi. Selain itu, ketidakpastian tentang hasil akhir dari penerapan kurikulum berbasis masyarakat juga dapat menjadi hambatan dalam mengambil langkah-langkah konkret. Oleh karenanya, penting untuk melakukan advokasi dan komunikasi yang efektif untuk mengatasi resistensi dan ketidakpastian yang mungkin akan muncul. Dan di sini ada evaluasi dan pengukuran juga merupakan tantangan penting dalam menerapkan kurikulum berbasis masyarakat. Menilai keberhasilan dan dampak dari kurikulum ini memerlukan pengukuran yang tepat dan relevan. Dilanjutkan ada bagaimana partisipasi masyarakat dapat dioptimalkan dalam perancangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis masyarakat. Partisipasi masyarakat memainkan peran yang penting dalam perancangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis masyarakat. Saya kutip dari Hermanto Halil. Beliau mengatakan hubungan perencanaan kurikulum dengan masyarakat adalah untuk mengembangkan opini publik yang positif terhadap suatu badan. Publik harus diberi penerangan yang lengkap dan objektif mengenai kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan mereka. Sehingga dengan demikian akan timbul pengertian darinya. Selain itu, pendapat-pendapat dan saran-saran dari publik mengenai kebijaksanaan badan itu harus diperhatikan dan dihargai, sehingga bisa menciptakan kurikulum yang baik untuk diterapkan. Dan di sini ada beberapa cara untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses perancangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis masyarakat. Yang pertama itu adalah konsultasi dan keterlibatan awal. Dan di sini melibatkan masyarakat sejak awal dalam perancangan kurikulum. Ini adalah langkah awal yang sangat penting. Kenapa? Karena mengadakan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti orang tua, siswa, guru, dan komunitas lokal dapat membantu memahami kebutuhan dan harapan masyarakat. Yang kedua itu ada forum diskusi dan pertemuan terbuka.
Di sini mengadakan forum diskusi dan pertemuan terbuka untuk mendiskusikan rencana kurikulum dengan masyarakat dapat memberikan ruang bagi partisipasi aktif. Terus yang ketiga ada kemitraan dan kolaborasi. Di sini dalam kemitraan dan kolaborasi membangun kemitraan yang kuat dengan komunitas lokal, organisasi non-pemerintah dan lembaga pendidikan lainnya. Dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi kurikulum. Kolaborasi yang baik dapat memperkuat dukungan keterlibatan masyarakat. Yang keempat, itu ada pendidikan dan pelatihan. Nah, di sini memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang konsep dan tujuan kurikulum berbasis masyarakat dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi mereka. Kenapa? Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung dan melaksanakan kurikulum. Dilanjutkan yang kelima, itu adanya penggunaan teknologi dan komunikasi. Kenapa? Karena memanfaatkan teknologi komunikasi seperti media sosial, aplikasi pesan, dan platform daring dapat mempermudah komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat, sehingga adanya efisiensi waktu dan dalam beberapa jangka, misalkan jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang, itu bisa mengefisiensikan. Nah, di sini dapat juga mempermudah komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat. Hal ini dapat memperluas jangkauan partisipasi dan memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan secara lebih mudah. Dan yang terakhir, yang keenam, adanya evaluasi dan umpan balik, feedback kepada kita. Nah, di sini melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi kurikulum dan mendengarkan umpan balik dari mereka dapat membantu memperbaiki dan meningkatkan implementasi kurikulum. Nah, di sini masyarakat juga dapat memberikan perspektif yang berharga untuk memperbaiki kekurangan dan memperkuat keberhasilan kurikulum. Ya, seperti evaluasi apa saja yang perlu diperbaiki, apa saja yang perlu dipertahankan, dan apa saja yang perlu dibuang. Seperti itu. Bagaimana evaluasi dan monitoring dilaksanakan untuk mengevaluasi efektivitas kurikulum berbasis masyarakat? A. Evaluasi kurikulum berbasis masyarakat. Evaluasi kurikulum berbasis masyarakat bertujuan untuk mengukur sejauh mana kurikulum tersebut mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat lokal. Berikut adalah langkah-langkah dalam evaluasi kurikulum berbasis masyarakat. Yang pertama, penetapan tujuan evaluasi. Langkah pertama dalam evaluasi kurikulum adalah menetapkan tujuan evaluasi yang jelas. Tujuan evaluasi harus sesuai dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai melalui kurikulum berbasis masyarakat. Yang kedua, pengumpulan data. Data yang relevan perlu dikumpulkan untuk mengevaluasi berbagai aspek kurikulum termasuk partisipasi masyarakat, efektivitas pembelajaran, dan dampak sosial. Data dapat diperoleh melalui survei, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang ketiga, analisis data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam implementasi kurikulum. Analisis data akan memberikan pemahaman mendalam tentang kinerja kurikulum dan area yang perlu diperbaiki. Yang keempat, penyusunan laporan evaluasi. Hasil evaluasi disusun dalam laporan evaluasi yang komprehensif. Laporan ini mencakup temuan evaluasi, rekomendasi perbaikan, dan langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas kurikulum berbasis masyarakat. Yang kelima, pengambilan tindakan korektif. Berdasarkan temuan evaluasi, langkah-langkah korektif perlu diambil untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan keberhasilan kurikulum. Tindakan ini harus didasarkan pada rekomendasi evaluasi yang telah disusun. B. Monitoring dan implementasi kurikulum. Mentoring merupakan proses bimbingan dan dukungan yang diberikan kepada para pemangku kepentingan dalam implementasi kurikulum berbasis masyarakat.
Mentoring bertujuan untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan pemahaman yang mendalam tentang konsep dan tujuan kurikulum. Berikut adalah cara mentoring dilaksanakan dalam implementasi kurikulum berbasis masyarakat. Yang pertama, identifikasi kebutuhan mentoring. Langkah awal dalam mentoring adalah mengidentifikasi kebutuhan para pemangku kepentingan dalam implementasi kurikulum. Yang kedua, pendampingan dan bimbingan. Mentor memberikan pendampingan dan bimbingan pada para pemangku kepentingan dalam berbagai aspek implementasi kurikulum seperti perencanaan, pembelajaran, pengembangan materi, dan evaluasi hasil belajar. Yang ketiga, pemberian umpan balik. Mentor memberikan umpan balik konstruktif kepada para pemangku kepentingan tentang kinerja mereka dalam implementasi kurikulum. Umpan balik ini membantu meningkatkan kualitas pelaksanaan kurikulum. Yang keempat yaitu pengembangan keterampilan. Melalui mentoring, para pemangku kepentingan dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan kurikulum dengan efektif. Yang kelima yaitu evaluasi diri. Para pemangku kepentingan juga diajak untuk melakukan evaluasi diri terhadap kinerja mereka dalam implementasi kurikulum. Proses ini membantu mereka untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja mereka. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulan dari implementasi kurikulum berbasis masyarakat. Kurikulum berbasis masyarakat adalah pendekatan pendidikan yang memperhatikan kebutuhan, nilai, dan aspirasi masyarakat lokal dan proses pembelajaran. Dalam kurikulum ini, partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam menentukan materi, metode pengajaran, dan evaluasi pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang relevan, berkelanjutan, dan sesuai dengan konteks sosial dan budaya setempat. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, kurikulum berbasis masyarakat dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar siswa, serta memperkuat hubungan antara sekolah dan komunitas. Selain itu, pendekatan ini juga dapat membuat identitas lokal, mengembangkan keterampilan sosial, dan mempersiapkan siswa untuk berperan sebagai agen perubahan positif dalam masyarakat. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.